Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar, kelas 5 Rek C. Di sini akan mempresentasikan tugas final dari mata kuliah pengolahan citra dengan dosen Bapak Muhammad Fahru Rozi. Tugasnya yaitu membuat video tutorial mengenai operasi image enhancement, edge detection, binarisasi citra, dan konversi warna. Baiklah, langsung saja ke program yang pertama, yaitu image enhancement. Di sini saya menggunakan proses kecerahan dan skala. Di sini saya mengimport library fill untuk memproses kecerahannya nanti, dan library math untuk proses skala. Yaitu yang pertama yaitu fungsi untuk melakukan proses kecerahan. Di sini saya membuat fungsi clipping yang dengan input intensitas, di mana jika intensitasnya kecil dari 0 akan mengembalikan nilai 0, dan intensitas besar dari 255 dan akan mengembalikan nilai 255 untuk image-nya nanti, dan return intensitas. Fungsi selanjutnya yaitu atur kecerahan. Di sini proses kecerahan pada image akan dilakukan. Di sini menggunakan input nilai pencerahan dan nama file image setelah proses kecerahan tersebut. Lalu di sini saya membuat sebuah operasi di mana akan dilakukan pengaksesan kepada file image yang akan digunakan nanti. Di sini saya menggunakan file image kucing yang sudah ada di folder file ini. Lalu operasi pixel untuk mengoperasikan image tersebut ke dalam bentuk pixel. Di sini juga ada operasi ukuran horizontal dan vertikal untuk mengidentifikasi size atau ukuran dari image yang akan diproses. Ini masih ngerekam. Lalu setelah proses di atas dibuat proses perulangannya, yang dimana di sini untuk tiap pixel-pixel pada image yang kita gunakan di atas tadi akan diberikan nilai pencerahan yang telah dilakukan input di atas. Ya, nanti kecerahan tersebut akan diproses ke dalam bentuk RGB sesuai dengan pixel pada image. Lalu ada operasi save citra save atau image save. Di sini akan terjadi proses pemberian nama untuk file yang telah dilakukan proses kecerahan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi yang akan melakukan proses skala dengan inputan skalanya dan nama file setelah proses skala diselesaikan. Sama dengan fungsi di atas, ada operasi untuk mengaksesnya dan mengubahnya ke dalam bentuk pixel. Lalu ada operasi untuk mengidentifikasi size atau ukurannya. Untuk ini ada operasi baru, yaitu untuk mengidentifikasi ukuran atau size image setelah diproses dengan skalanya, skala yang kita input pada fungsi di atas. Lalu di sini ada operasi citra baru dan pixel baru untuk image yang ukurannya telah dioperasikan dengan skala yang kita input. Lalu di sini ada perulangan untuk mengoperasikan image tersebut ke dalam scale yang telah kita inputkan di atas. Di sini
X lama atau ukuran horizontalnya itu dikalikan dengan X ukuran yang baru yang telah diidentifikasikan pada operasi di atas ini. Y-nya juga begitu, ukuran vertikalnya, dan piksel baru untuk memberikan operasi yang telah ditambahkan atau dikalikan dengan scale inputan. Lalu ada operasi citra baru save atau yang fungsinya untuk memberikan nama kepada file yang telah melakukan operasi scale. Lalu di sini kita lakukan pemanggilan untuk fungsi-fungsi di atas. Yang pertama yaitu saya melakukan pemanggilan untuk pencerahan dengan nilai kecerahan minus 50 atau bisa disebut menggelapkan karena ada minusnya. Yang kedua yaitu kecerahan 50 yang menambahkan pencerahannya sebanyak 50. Lalu dengan skala saya memilih skala 2,8 dan file dengan nama file kucing batasi, kucing cerah, dan kucing gelap. Baiklah, selanjutnya kita run dari atas. Oke, setelah di run semua proses, kita dapat merefresh pada file. Nah, ini sudah terdapat file-file hasil dari proses image enhancement untuk pencerahan dan scale. Di sini kita bisa download file tersebut untuk membukanya. Nah, ini adalah image yang saya gunakan sebelum dilakukannya proses image enhancement untuk pencerahan dan skala atau scale. Baiklah, untuk proses pencerahan minus 50 tadi saya namakan kucing gelap dan hasilnya menjadi seperti ini. Akan lebih gelap dibandingkan dengan image originalnya. Lalu untuk pencerahan yang 50, hasil yang didapat seperti ini. Terlihat perbedaan pada kecerahannya. Lalu untuk scale akan menghasilkan output seperti ini. Perbedaannya ada pada scale pada gambar kucingnya. Bisa terlihat ini perbedaannya. Bedanya tidak terlalu signifikan karena scale yang saya input tidak besar, tapi ada perbedaan. Baiklah, untuk image enhancement segitu saja. Selanjutnya yaitu proses atau operasi edge detection. Baiklah, untuk proses operasi kedua yaitu
edge detection. Di sini saya menggunakan metode Sobel. Pertama saya mengimport library CV2 dan NumPy. Lalu juga saya menggunakan import library dari PLT untuk menampilkan hasilnya nanti. Di sini operasi ini saya tidak membuat file baru, tapi hanya menampilkan saja. Lalu di sini saya ada fungsi atau operasi lebih tepatnya untuk membaca atau mengakses file image yang akan di sobel atau dilakukan operasi. Lalu di sini image tersebut akan diubah ke dalam bentuk grayscale jika image tersebut belum grayscale. Lalu di sini kita akan membuang noise-nya agar mendapatkan hasil edge detection yang baik. Lalu di sini proses operasi sobelnya. Di sini menggunakan library CV2 tadi dengan menggunakan atribut sebagai berikut. Di sini ada tiga jenis atau tiga proses sobel. Yang pertama sobel X horizontal, sobel Y vertikal, dan sobel gabungan dari keduanya. Lalu di sini fungsi untuk menampilkannya saya menggunakan PLT. Yang akan saya tampilkan yaitu yang image original, lalu image edge detection yang X atau horizontal, lalu yang Y vertikal, dan edge detection sobel yang gabungan keduanya. Baiklah, di sini saya akan menjalankan operasi-operasinya. Baiklah, di sini sudah terlihat hasil dari operasi edge detection sobel. Di sini terlihat perbedaannya. Ini untuk image original, ini untuk edge detection sobel gabungan dari X dan Y, lalu ini untuk sobel X horizontal, dan ini sobel Y atau vertikal. Baik, selanjutnya yaitu operasi binarisasi citra. Baiklah, selanjutnya yaitu binarisasi citra. Di sini saya menggunakan library PIL atau Pillow untuk melakukan prosesnya. Lalu setelah itu ada fungsi citra biner, yaitu fungsi untuk melakukan proses citrarisasi binernya. Di sini ada fungsi citra biner dengan inputan nilai biner atau nilai ambang yang akan kita gunakan, dan nama file yang akan kita simpan setelah proses biner. Di sini ada operasi citra grayscale, yaitu untuk mengkonvert image ke dalam bentuk grayscale dan sekaligus mengakses image yang akan digunakan. Lalu kita operasikan untuk menjadi pixel. Di sini juga ada proses ukuran atau size yang untuk mengidentifikasi ukuran dari image yang akan kita gunakan. Di sini ada perulangan. Di sini perulangan digunakan untuk memberikan atau memasukkan nilai biner yang akan kita gunakan pada tiap pixel di image yang sudah kita convert menjadi grayscale.
Lalu di sini ada operasi untuk menyimpan proses image yang sudah dibinarisasikan. Lalu ini ada proses untuk menyimpan dan memulai proses binarisasi pada image. Baiklah, mari kita jalankan. Setelah semua operasi, semua proses dijalankan, kita refresh. Baik, ini adalah file-file yang telah berhasil dibinarisasikan. Di sini ada contoh dari file yang sudah dibinarisasikan. Baik, untuk citra binar dengan nilai 60 seperti ini original, image original, dan ini yang dibinarisasikan dengan nilai 60. Lalu untuk nilai yang 230 seperti ini dibandingkan dengan image original seperti ini. Lalu untuk binarisasi dengan nilai 128 seperti ini. Baik, setelah itu lanjut ke operasi terakhir, yaitu konversi warna. Baiklah, selanjutnya yaitu operasi konversi warna. Di sini saya akan melakukan operasi konversi warna dari image berwarna RGB menjadi grayscale. Di sini saya mengimport library CV2 dan PLT seperti operasi sebelumnya. Lalu di sini saya membuat proses untuk membaca atau mengakses file image berwarna yang akan digunakan. Lalu di sini ada proses untuk membuat image tersebut dapat teridentifikasi berwarna. Di sini untuk membuat image atau citra tersebut ke bentuk grayscale. Lalu di sini saya menggunakan PLT, atribut PLT, untuk menampilkan hasil dari citra yang masih berwarna, Lalu untuk proses yang ini, untuk menampilkan citra yang sudah diproses menjadi grayscale dengan ciri grayscale tersebut berjarak 0 sampai 255, 0 dan 255. Baiklah, mari kita run. Baik, ini hasil yang ditampilkan dari citra berwarna, image berwarna menjadi grayscale. Baiklah, itulah video tutorial pembuatan proses image enhancement, edge detection, binarisasi citra, dan konversi warna. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah pengolahan citra dengan dosen Bapak Muhammad Fadul Razi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.